Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Agnes Ovita dengan NPM 2461149 dari kelas D atau K4 S1 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Kuncoro Budirianto SEMM. Baik, teman-teman, di sini saya menyampaikan hasil akhir saya tentang analisis biaya dan kinerja perusahaan terbuka PT Mayora Indah Tbk. Oke, teman-teman semuanya, mari menyimak penjelasan dari aku ya. Oke, yang pertama ada profil dan sumber data, yaitu ada sektor perusahaan, barang konsumen primer atau customer non-sales, ada juga subsektor makanan dan minuman atau food and beverages, dan ada juga industri makanan olahan atau industri fast moving consumer goods atau bisa disingkat juga FMCG. Oke, selanjutnya yaitu produk utama. Produk utamanya yaitu ada biskuit yang seperti Malkis atau Malkis kelapa, Mari susu, sandwich, selai oleh, butter yang sudah banyak sekali ada di lingkungan kita. Dan ada juga kopi seperti Torabika Duo, Toro Susu, dan Gilus yang biasanya sudah banyak sekali di warung-warung di Indonesia ini ya teman-teman. Ada juga wafer seperti Astor, Roma Wafer, dan Super Keju Wafelo. Tuh, itu sudah umum sekali ya teman-teman jika ditemukan di warung-warung yang ada di sekitar kita. Dan ada juga kembang gula atau permen seperti Kopiko, Kiss, dan Tamarin. Ada juga coklat seperti yang kita tahu Coki-Coki, Drink Bang Bang. Itu yang sudah ada di kehidupan kita sehari-hari juga ya teman-teman. Dan ada juga makanan atau kesehatan atau sereal seperti Energen dan oatmeal. Baik, adapun alasan memilih perusahaan ini yaitu dikarenakan pemimpin pasar FMCG dan merek yang sangat kuat, penetrasi pasar ekspor ekstensif, dan juga pertumbuhan penjualan yang konsisten atau yang biasa disebut top line growth, yaitu dengan sektor non-sikal yang tahan resesi dan juga pembagian dividen rutin. Dan ada juga jalur pengembangan karir internal yang jelas. Jadi itulah alasan mengapa memilih perusahaan ini. Adapun juga laporan yang digunakan yaitu laporan keuangan konsolidasian di audit atau audited financial statements, dan juga laporan keberlanjutan sustainable report. Dan juga ada PT Mayora Indah Tbk laporan tahunan atau annual report. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk bagian profil dan sumber data ini. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu ada perbandingan kinerja, di mana keterangannya di sini ada tahun pertama 2024, tahun kedua 2025, dan naik turunnya perusahaan ini. Adapun pendapatan, beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih. Dari tabel tersebut kita bisa menghitung perhitungan perubahan pendapatan dan laba bersih, yaitu ada yang pertama persentase kenaikan pendapatan dibagi dengan pendapatan 2024 dikali 100 yang menghasilkan hasil yaitu plus 7,23%. Adapun persentase yaitu penurunan laba dibagi laba bersih 2024 dikali dengan 100% yaitu menghasilkan minus 4,51%. Adapun penjelasan singkatnya yaitu apakah pendapatan terus meningkat atau menurun? Jawabannya yaitu pendapatan pada PT Mayora Indah Tbk terus meningkat dari tahun 2024 ke tahun 2025. Jadi dengan jumlah sebesar yaitu dengan presentasenya yaitu plus 7,23%.
Oke, selanjutnya yaitu ada analisis biaya dan laba. Yang pertama ada rasionya yaitu persentase beban pokok penjualan dan juga margin laba kotor. Adapun tahun 2024 dan tahun 2025. Dan di sini kita akan menentukan cara menentukan persentase bahan pokok penjualan dan margin laba kotor, yaitu dengan cara persentase beban pokok sama dengan beban pokok penjualan dibagi pendapatan dikali 100%. Yang pertama ada pada tahun pertama 2024, persentase beban pokok 27 miliar 770,6 dibagi dengan 36 miliar 72,9 dikali dengan 100, yaitu hasilnya yaitu 76,98%. Adapun margin laba kotor yaitu 8 miliar 302,3 dibagi dengan 36 miliar 72,9 dikali 100 yang mendapatkan hasil 23,2%. Sedangkan ada margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi dengan pendapatan dikali 100%. Pada tahun kedua 2025, persentase beban pokok 30 miliar 189,3 dibagi dengan 38 miliar 681,6 dikali dengan 100% mendapatkan hasil yaitu 78,05%. Dan juga ada margin laba kotor senilai 8 miliar 492,3 dibagi dengan 38 miliar 681,6 dikali dengan 100% yang mendapatkan hasil 21,95%. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada penyebab perubahan. Dari faktornya, kita mempunyai kenaikan beban pokok penjualan bahan baku, kemasan, distribusi, dan biaya operasional. Perubahan komposisi penjualan segmen makanan olahan mengalami pertumbuhan yang lebih kuat, sedangkan segmen minuman mengalami perlambatan. Kondisi ini turut mengurangi struktur, adapun perubahan volume penjualan dan peningkatan permintaan pasar ekspor dan domestik pendapatan perusahaan. Adapun dampak pada perusahaan yaitu laba bersih menurun meskipun penjualan meningkat. Hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku, beban pokok penjualan, dan biaya operasional yang menekan margin keuntungan. Meningkatkan penjualan menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk Mayora tetap kuat baik dan pasar domestik maupun ekspor. Dan hal ini memperkuat posisi perusahaan di industri makanan dan minuman. Jadi teman-teman, walaupun perusahaan di sini berhasil membingkaikan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan top line sebesar 7,23% pada laporan tahun 2025, Manual Report 2025 laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2025 halaman 85 sampai dengan 110. Oke, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Seperti masalah apa yang dihadapi perusahaan yaitu meningkatkan biaya produksi dan operasional yang menyebabkan laba bersih dan margin keuntungan tertekan. Meskipun penjualan perusahaan tetap mengalami pertumbuhan, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya dan terus berinovasi agar dapat mempertahankan pertumbuhan sekaligus meningkatkan profitabilitasnya. Dan bagaimana dengan kondisi perusahaan membaik atau menurun, yaitu tidak dapat dikaitkan dengan menurun secara keseluruhan, karena perusahaan masih menunjukkan pertumbuhan dari sisi penjualan dan kondisi keuangan yang relatif kuat. Namun, profitabilitasnya menurun karena kenaikan biaya yang lebih cepat daripada pertumbuhan penjualan. Jadi, oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya agar pertumbuhan penjualan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi.